Baik, udah bisa saya mulai ya. Saya Wali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, pertama-tama adalah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, serta nikmat ilmu, sehingga kita bisa berkumpul dalam pertemuan eh, untuk membahas tentang microblogging yang dimana ini adalah hasil kerja kelompok kami yaitu kelompok 5. Sebelum kita memasuki dari materi, marilah kita untuk izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Boleh di next slide. Ini adalah anggota kelompok kami. Dari saya sendiri adalah Abdurrahim dengan NPM 23110120068. Di sini saya bersama teman-teman saya, ada Anggun Pratiwi dengan NPM 23110120018, ada Salsabila Rehana dengan nomor NPM 23110120022. Selanjutnya ada Immanuel Penes Matthew dengan NPM 23110120056 dan ada Ahmad Thohir Ramadan Thomas dengan NPM 2351012022. Nah, di sini kami akan membahas tentang microblogging, penjelasan apa itu microblogging dan lainnya. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada pemateri. Pada pemateri saya silakan. Apa itu microblogging? Microblogging adalah sebuah bentuk blogging dengan perbedaan utama adalah batasan yang signifikan pada panjang posting. Biasanya terdiri dari kalimat pendek dan tautan. Microblogging merujuk pada penyiaran pesan singkat ke beberapa atau semua anggota jaringan sosial pengirim melalui layanan tertentu berbasis web. Aspek yang paling penting dari microblogging adalah bahwa pesan yang disampaikan harus singkat. Platform memberlakukan batas, biasanya 140 karakter, untuk membatasi panjang posting pengguna dan memaksa ide untuk dikomunikasikan secara ringkas. Meskipun banyak platform yang ada, Twitter telah memimpin dan diidentikan dengan konsep microblogging. Selanjutnya, next slide. Sejarah singkat microblogging. Microblog berasal dari konsep Tumblr yang pertama kali dijelaskan oleh Jason Kotke pada Oktober 2005 berupa posting berurutan yang berisi tautan atau aliran kesadaran. Konsep ini berkembang dan menjadi populer pada tahun 2006 dengan peluncuran Twitter oleh Jack Dorsey yang awalnya merupakan layanan internal perusahaan Odeo. Twitter tumbuh pesat dan pada Februari 2011 memiliki lebih dari 200 juta akun dengan jumlah pengguna aktif mencapai 302 juta pada Maret 2015. Selain Twitter, situs jejaring sosial seperti Facebook dan LinkedIn juga memiliki aspek microblog dalam bentuk pembaruan status. Microblog telah menjadi sumber berita dan jurnalisme warga yang penting dengan fitur seperti hashtag di Twitter yang memudahkan pencarian dan penyebaran informasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Lalu di materi selanjutnya ada fungsi-fungsi microblogging. Kegunaan dari microblogging dapat dipecah menjadi dua bagian utama. Yang pertama adalah untuk menyampaikan informasi dan yang kedua untuk memulai diskusi atau berpartisipasi dalam percakapan yang sedang berlangsung. Microblogging menawarkan jangkauan kegunaan yang luas, yaitu antara lain komunikasi cepat dan efisien. Jadi komunikasinya itu bisa dilakukan oleh seluruh dunia mungkin ya lewat microblogging. Lalu ada pemasaran dan promosi kegunaannya. Biasanya di Twitter tuh kita bisa promosi ngejual apa atau buka jokian. Kan di Twitter banyak tuh. Habis itu ada jurnalisme dan kewargaan digital, terus fungsi untuk pendidikan dan pelatihan, dan yang terakhir ada hiburan dan kreativitas.
Bangun branding secara online. Yang pertama dengan mengetahui tentang pendengar atau responden. Jadi kita tahu kayak mereka itu ininya apa gitu. Habis itu membangun konten di microblogging, kemudian menyesuaikan halaman profil dan mencari serta mengumpulkan informasi. Selanjutnya materinya akan dibacakan oleh teman saya. Membangun pengikut Twitter. Twitter diatur sedemikian rupa sehingga pengguna hanya menerima tweet di feed mereka dari orang yang mereka ikuti. Oleh karena itu, jika suatu profil tidak memiliki pengikut, maka secara fungsional tidak ada seseorang pun yang akan melihat apa yang dipostkan. Oleh karena itu, selain status yang diasosiasikan beberapa orang dengan jumlah pengikut yang tinggi, ribuan kata telah ditulis dengan cara terbaik untuk melakukannya. Mengumpulkan pengikut Twitter, bagian ini akan membahas beberapa hal mendasar. Banyak strategi berbeda telah diterapkan untuk mendapatkan pengikut Twitter dengan cepat. Salah satu strategi klasiknya adalah strategi mengikuti massal, yaitu seseorang mengikuti banyak profil lain dan berharap mereka memutuskan untuk mengikuti kembali. Pendekatan lain untuk mengumpulkan pengikut adalah strategi rasio, yang bertujuan untuk menjaga jumlah pengikut dan pengikut profil sedekat mungkin. Dengan sistem ini, profil hanya akan mengikuti pengguna yang tampaknya akan mengikuti kembali. Itu juga mengikuti semua pengikut. Materi selanjutnya akan disampaikan dengan kawan saya. Ya, baik. Jadi yang selanjutnya itu adalah praktik terbaik untuk membuat saluran Twitter yang efektif. Nah, sebelumnya aku masuk ke materi, aku mau tanya dulu nih ke teman-teman. Menurut teman-teman sendiri nih, praktik yang baik untuk membuat saluran Twitter yang efektif itu seperti apa sih? Kalau misalnya ada teman-teman yang ingin berpendapat, akan kami berikan apresiasi setinggi-tingginya. Adakah yang ingin berpendapat? Berkomentar positif. Oke, berkomentar positif. Betul banget. Dari Layalia. Terima kasih, Layalia. Ada lagi nggak yang lain? Ya, jadi praktik yang terbaik untuk membuat saluran Twitter yang efektif itu adalah yang pertama itu promosikan diri sendiri dengan hati-hati. Nah, kita kan tahu nih, apa namanya, dari Twitter ini sendiri itu adalah dunia sosial yang sudah diketahui oleh banyak orang. Intinya sudah tersebar luas di seluruh dunia maupun di Indonesia. Jadi kita harus mempromosikan diri dengan hati-hati karena langkah kesalahan kecil yang akan kesalahan kecil itu bakal jadi besar gitu. Waktu itu ada yang pernah bilang kalau misalnya jejak digital itu sangat berbahaya. Nah, jadi gimana caranya kita mempromosikan diri dengan hati-hati. Lalu selanjutnya yang kedua adalah pilih waktu tweet yang optimal. Nah, jadi ada waktu-waktu yang sangat disarankan untuk kita uh, membuat tweet gitu atau misalnya kita ngepost sesuatu di tweet seperti itu. Nah, jadi gimana waktu-waktu itu adalah waktu-waktu yang bakal diakses banyak orang. Jadi kita harus menganalisis nih di jam berapa atau di waktu apa kira-kira orang itu akan mengakses aplikasi Twitter. Nah, selanjutnya menjawab pertanyaan. Nah, jadi kita jangan eh, kalau misalnya di komentar atau misalnya di tweet orang lain, itu kita harus aktif juga dalam berkomentar, maksudnya untuk menjawab pertanyaan dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah kumpulkan masukan. Jadi kita meminimalisir hate comment atau misalnya komentar-komentar negatif. Jadi kita kalau misalnya kita ingin komentarkanlah berkomentarlah yang hal-hal positif seperti memberi masukan. Nah, lalu yang selanjutnya adalah memberikan nilai yang unik. Boleh di next slide? Nah, selanjutnya ini adalah marketing dengan microblogging. Nah, Twitter ini sangat berguna untuk berbagai tujuan pemasaran seperti meningkatkan kesadaran merek,
menghubungkan dengan pelanggan, memberikan dukungan, dan mendistribusikan informasi. Nah, Twitter ini juga membantu dalam membangun hubungan berharga dengan orang-orang yang berpengaruh. Prinsip-prinsip yang sama dan prinsip-prinsip yang sama ini dapat diterapkan pada platform microblogging seperti yang lainnya dengan beberapa penyesuaian teknis. Terus kunci sukses dalam microblogging ini adalah menyediakan konten yang menarik dan berharga, serta kita bisa membangun hubungan timbal balik dengan anggota lain. Terus kreativitas, pengalaman, dan keterampilan menulis juga sangat penting nih untuk menjaga pengikut tetap terlibat dan mencapai tujuan pemasaran. Mungkin selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi dari teman-teman saya. Jadi di sini saya akan membahas tadi case dari materi kita, yaitu Twitter. Jadi sebuah tantangan dari Twitter tersebut, atau yang teman-teman tahu sekarang itu namanya X. Jadi Twitter ini bagi yang belum tahu adalah salah satu platform microblogging paling populer di dunia. Jadi tantangan dari Twitter ini tantangannya adalah bagaimana Twitter dapat tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan pengguna, terutama di tengah munculnya platform baru seperti Threads atau Mastodon. Ya, Threads dan Mastodon itu kayak saingannya mereka, saingannya si Twitter itu. Jadi semacam Twitter juga bentukannya, Threads dan Mastodon itu. Twitter juga harus menangani masalah konten negatif, seperti disinformasi, spam, pelecehan, serta menjaga keamanan data pengguna. Oke, boleh next. Jadi di sini aku ingin menjelaskan solusi apa saja sih yang dapat kita implementasikan dari study case tersebut. Kita di sini menawarkan ada 3 solusi. Yang pertama adalah fitur threads, di mana fitur threads ini adalah dengan cara Twitter menambahkan fitur threads untuk mengatasi keterbatasan karakter, di mana pengguna dapat menghubungkan beberapa tweet dalam satu rangkaian sehingga bisa membagi ide lebih komprehensif tanpa harus membatasi diri pada satu tweet. Lalu yang kedua ada moderasi konten, yang dimana Twitter mengembangkan algoritma dan tim moderasi untuk mengidentifikasi dan menindak konten yang melanggar kebijakan, termasuk ujaran kebencian dan penyebaran disinformasi. Jadi dengan kata lain itu Twitter menggunakan bisa dibilang di take down gitu teman-teman yang seperti teman-teman tahu. Selanjutnya, platform ini juga fitur laporan dari pengguna, sehingga konten bermasalah dapat ditinjau lebih cepat. Dan yang ketiga ada verifikasi dan labeling. Twitter menggunakan label verifikasi untuk akun-akun penting, serta mulai memberikan label khusus untuk misinformasi yang terkait dengan topik sensitif seperti politik atau pandemi. Oke, boleh selanjutnya. Jadi kesimpulan yang dapat kami ambil dari materi kita kali ini yaitu microblogging merupakan bentuk blogging dengan posting singkat, biasanya terdiri dari kalimat pendek dan tautan. Platform seperti Twitter atau X membatasi panjang posting untuk memastikan pesan disampaikan secara ringkas. Microblogging ini digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk berbagai informasi, promosi, interaksi sosial. Kecepatan dan aksesibilitasnya membuat populer untuk menyebarkan berita secara real time, terlibat dalam percakapan publik, dan membangun komunitas digital. Baik, cukup segitu aja dari materi saya. Akan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, tadi sangka materi-materi yang sudah kita bawakan sudah selesai. Jadi kami di sini akan membuka forum diskusi atau forum tanya jawab bagi 3 audiens yang ingin bertanya. Mungkin bisa langsung raise hand atau bisa langsung masih ada 2 orang, 1 orang lagi. Baik, tadi yang duluan adalah Komang Yotri ya. Jadi yang bertanya Komang Yotri, Renada, dan Fatia Sahida. Dimulai dari Renada terlebih dahulu, silahkan untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Renada Dasgina Putri dengan NPM akhir 07. Izin bertanya, bagaimana algoritma platform microblogging seperti Twitter atau Instagram memengaruhi visibilitas konten? Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk Renada, selanjutnya bisa Fatia.
Izin memperkenalkan diri. Nama saya Fatia Syahida. Dengan NPM akhir 013. Jadi pertanyaannya, apa dampak dari batasan karakter dalam microblogging terhadap cara pengguna menyampaikan informasi dan berinteraksi di platform seperti Twitter? Baik, terima kasih Rena Fatia maksud saya. Selanjutnya bisa dilanjut dengan Komang Yotri. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Komang Yotri Sagita dengan akhir MPM 012. Pertanyaannya, bagaimana cara promosi melalui microblogging agar lebih efektif dalam membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan, dan bagaimana bisnis dapat melindungi diri dari serangan komentar negatif yang dapat merusak promosi di platform microblogging? Terima kasih. Baik, terima kasih atas semua pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan yang sangat-sangat bagus bagi 3 penanya. Kami apresiasi yang setinggi-tingginya. Dan kami mohon untuk menunggu sebentar. Dan untuk para penanya, kami mohon untuk bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau misalnya karena kami sedikit tertinggal tadi untuk pertanyaannya. Nah, kami juga memohon untuk menunggu sebentar untuk kami berdiskusi agar kami dapat menemukan jawabannya. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Fatia. Apa dampak dari batasan karakter dalam microblogging terhadap cara pengguna menyampaikan informasi dan berinteraksi di platform seperti Twitter? Di Twitter sendiri kan ada batasan karakter dalam ini menulis kata gitu kan ya. Cuman ada batasan sampai 280 karakter. Nah, ini memiliki dampak signifikan terhadap cara pengguna berinteraksi di platform tersebut. Maka hal yang harus kita lakukan antara lain dengan penggunaan bahasa yang lebih efisien, misalnya dengan singkatan atau simbol. Terus tapi hal ini menimbulkan potensi kurangnya konteks dalam beberapa diskusi yang memerlukan penjelasan lebih panjang. Biasanya hal ini juga bisa kita lakukan dengan diskusi cepat dan berkelanjutan, kemudian penyebaran informasi viral. Karena tweet bersifat singkat, informasi dapat disebarkan dengan cepat, memfasilitasi viralitas. Pengguna dapat membaca, menanggapi, dan membagikan konten dalam hitungan detik tanpa perlu mempelajari teks yang panjang. Kita juga bisa meningkatkan kreativitas. Dengan keterbatasan jumlah karakter, pengguna menjadi lebih kreatif dalam mengekspresikan diri. Ini sering memicu penggunaan humor, meme, dan referensi budaya pop dalam tweet yang membuat komunikasi lebih menarik dan mudah diingat. Kemudian kita bisa menggunakan link atau media pendukung untuk mengatasi keterbatasan karakter. Pengguna sering menambahkan tautan ke artikel atau postingan panjang serta gambar video atau infografis untuk menjelaskan lebih lanjut pesan mereka.
Kemudian kita bisa melakukannya dengan pembentukan opini yang cepat. Dengan batasan karakter ini, banyak opini di Twitter disampaikan secara singkat tanpa penjelasan mendalam. Hal ini sering membuat diskusi menjadi lebih hitam putih dengan nuansa atau argumen yang lebih kompleks, kurang terwakili. Ya, itu jawabannya. Apa cukup, Fatia? Atau ada yang mau menanggapi, menyangka, atau menambahkan? Dipersilakan. Baik, cukup. Terima kasih. Sama-sama. Baik, Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Renada. Jadi di sini Renada kan bertanya tentang bagaimana sih algoritma platform microblogging seperti Twitter dan Instagram mempengaruhi visibilitas konten. Jadi yang seperti kita tahu, algoritma platform microblogging seperti Twitter dan Instagram ini mempunyai beberapa fitur. Jadi yang pertama tuh yang bisa mempengaruhi visibilitas konten. Yang pertama kan ada engagement. Jadi konten-konten yang lebih banyak like, komentar atau share lebih sering muncul di FYP kita gitu loh. Baru yang kedua ada relevansi. Jadi di relevansi ini algoritma menampilkan konten yang sesuai dengan preferensi dan interaksi pengguna. Jadi yang seperti yang sering teman-teman cari lah itu bakal sering muncul di FYP teman-teman. Baru yang ketiga ada waktu postingan. Nah, waktu postingan ini juga mempengaruhi. Jadi kayak waktu segini orang lagi rame buka HP, waktu segini orang lagi sepi, atau kalau waktu jam kerja kan pada sepi tuh buka sosial media, tapi kalau waktu-waktu udah di rumah atau jam pulang kerja orang-orang bakal sering buka sosial media. Lalu yang selanjutnya ada, nah ini yang kita tahu nih, kayak di Twitter kan biasanya ada trending topik atau hashtag. Nah, jadi biasanya yang trending topik ini bisa meningkatkan visibilitas konten, jadi lebih viral gitu. Selanjutnya ada konten visual, jadi foto dan video menarik mendapatkan prioritas, terutama di Instagram. Karena kalau di Twitter kan lebih, biasanya orang kan nyusun kata-kata daripada kayak dalam bentuk foto. Itu aja sih. Untuk Renada, apakah cukup? Cukup, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Yotri. Bagaimana cara promosi melalui microblogging agar lebih efektif dalam membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan? Dan bagaimana bisnis dapat melindungi diri dari serangan komentar negatif yang dapat merusak citra perusahaan promosi di platform microblogging? Untuk promosi yang efektif di platform microblogging sekaligus membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan bisa dilakukan dengan yang pertama itu konsisten dengan nilai dan suara brand. Gunakan tone yang sesuai dengan identitas brand. Konsistensi akan membantu membangun loyalitas. Selanjutnya ada interaksi secara personal. Balas komentar, mention, atau retweet dari pelanggan. Selanjutnya, memberikan konten yang relevan dan bernilai. Jangan cuma promosi, tapi juga berikan tips, informasi menarik, atau hiburan yang relevan dengan produk atau jasa yang ditawarkan. Selanjutnya, untuk melindungi bisnis dari komentar negatif yang bisa merusak citra, itu bisa dilakukan dengan yang pertama, datangani dengan cepat dan profesional. Jangan abaikan komentar negatif, segera tanggapi dengan cara yang sopan dan profesional. Selanjutnya, punya strategi krisis. Siapkan tim atau prosedur untuk mengatasi kritik besar yang bisa viral. Ini bisa mengurangi dampak negatif sebelum menyebar luas. Selanjutnya, gunakan monitoring tools. Ada banyak tools untuk memonitor mention atau tag terkait brand di microblogging, sehingga bisa mendeteksi isu sejak awal. Untuk Yotri, apakah cukup? Cukup, terima kasih. Oke. Baik, sepertinya pertanyaan semua sudah dijawab dan dari teman-teman juga sepertinya tidak ada tanggapan ya, atau misalnya ada yang ingin menyangkal atau misalnya ada yang ingin menambahkan. Kalau seperti itu, untuk mempersingkat waktu, langkah baiknya kita langsung akhiri saja untuk pertemuan pada malam hari ini. Terima kasih atas partisipannya. Terima kasih atas partisipasi karena telah mendengarkan presentasi kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dari penyampaian materi atau kesalahan dari penyampaian kata kami, pemilihan kata yang tidak tepat, atau misalnya jawaban yang kurang tepat.
Pada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.